dari Nabi aja Depok. Mulai dari orang Covid pun pertama kali di Depok. Apapun ada. Tuhan pun ada di Depok. Jadi lihat dong. Iya. Depok itu Yamin nih. apapun ada. Masuk ada. Jibril loh. Malaikat pun ada. Dengan adanya. Kembali Pak Pur itu. Dengan adanya itu di Nabi Depok. juga ada sana. Ada. Musobek itu. Jadi istilahnya itu saya kebetulan satu daerah dengan Pak Saudi, kebetulan saya ini di Pemkot itu masih dipakai ya, di Pemkot mulai yang paling ke kota sampai sekarang ini SS saat ini Pak ya Pak, SS dan panggilnya itu ya teman sampai ya apa ya, DPRD-nya itu ya orang kita lah kan. Nah dengan itu kita itu di sana itu kayak ASN itu diwajibkan untuk hafal Al-Quran, itu wajib minimal 1 juz. Boleh bekerja. Man barang siapa yang puasa Ramadan bulan Ramadan imanan dasarnya karena iman waktu saban dan kesadaran ghufira lahu ma taqaddama disepuro sebelum semakin. Oleh karena itu 1 bulan kita suci di hadapan Allah. Sekarang Syawal kita diberikan kesempatan mensucikan dengan lingkungan kita antar manusia. Nah, hubungan horizontal ini sering disebut dengan nama Hablum minan nas. Nah, kalau antara orang satu dengan orang yang lainnya ini ridho, ikhlas memaafkan semua kesalahannya, maka Allah ngeklaim 2 orang ini suci. Berarti dalam momen ini kita Ramadan suci secara vertikal, Syawal kita suci secara horizontal, maka kita kembali ke fitri, maka hari raya disebut Idul Fitri, kembali ke suci. Maka tatkala kita suci untuk masa depannya, kita jangan sampai di hati kita kotori sendiri. Kita nodai lagi. Jadi contoh riba, iri, dengki, dendam dan sebagainya. Ini adalah yang mengotori hati. Eman-eman hati kita sudah suci, maka kita jaga kesucian kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh jadi iri itu dosa Pak ya? Iri. Wah. Maksudnya gini Pak, gini. Ya ini tak bukan. Saya kan sering sholat di Haji Sulaiman Pak, yang terawih 20.000 itu loh. Saya sering terawih di sana. Para tepuknya teman saya, orang kampung saya, iri semuanya Pak. Tapi iri mereka itu dengan jalan moyoi Pak. Sulaiman gitu, jadi moyoi lah. Istilahnya maksudnya itu iri supaya saya itu nggak kesana lagi. Berarti supaya aku nggak dapat uang gitu loh. Berarti iri, dipoyok-poyoki supaya nggak kesana lagi. Jadi intinya aku dapat tak share kok iso iri ada apa? Tak share kata-katanya itu mengarah kepada karena ada uangnya itu. Karena dapat uang itu mereka iri lah. Jadi aku digowojoki, dipoyoki dan sebagainya supaya aku nggak kesana gitu loh. Karena apa? Setelah itu malu. Karena mereka iri aku dapat uang. Berarti istilahnya karena iri terus mereka itu berdosa Pak ya? Iri ya. Definisi iri itu adalah keinginan untuk menghilangkan kebaikan seseorang dan berganti kepada dia. Tapi kalau Mas itu keburukan, kalau kebaikan itu bukan iri, keinginan. Saya orang itu ngedon duit terus kan, saya kepingin seperti itu. Tapi mereka gengsi Pak, izin dan gengsi, terutama anak Erma. Anak Erma itu kan Erma kan mereka kan apa namanya? Wong Erma kan banyak remaja masjid, tidak punya masjid sendiri, maka kalau mau sholat ke sana kan juga gengsi Pak. Kalau sholat terawih dikasih 20.000, enak, kena itu gengsi. Gini Pak, saya mau garis bawain apa yang dikatakan Abu Minabor dan Abu Ya, dengan niatnya itu, sholatnya itu krono Sulaiman atau krono uang 20.000 atau krono Allah. Dan sampai untuk Abu Minanasnya juga begitu. Sampai punya lingkungan, sampai punya tanggung jawab yang terdekat untuk mensiarkan agama sampean. Oh agama zaman Hindu, agama zaman Kristen, itu tertera ya. Nah, itu Abu Minanasnya seharusnya sampai memakmurkan masjidnya sampean. Tidak atas dasar krono 20.000. Nah, itu hampir sama Pak.
Oh, ya sebetulnya. Sama juga. Pendapatnya arah air mata itu mungkin seperti sama ibu ya pendapatnya. Iya, sama juga ada sedikit apa ya? Ya kalau dosa kita bukan domainnya mengatakan dosa, Pak. Ada pamrih. Nah, Pamrih untuk itu mendapat jadi uang ya. Bukan nilai ta'ala. Itu kalau saya ngaji di Depok. gitu. Kalau ini Pak, Iya, iya. Ini banyak orang ke pasar itu niatnya Bismillah, aku niat boleh maisa sebagai kewajiban seorang laki kayak bojo kayak nafkah wong wedok. Nah Bismillah, aku niat melakukan ibadah ke pasar. Terus sebagian ada yang ke masjid niat sholat duha, rezekinya cek apa? Nah, yang ke masjid itu orientasinya bukan orientasi Allah. Nyambut gawe nang masjid, orientasinya kan dunia. Nang masjid. Iya. Nang masjid sholat duha, tapi niatnya cek gampang rezeki. Iya. Orientasinya orientasi dunia. Dunia juga, ya. Itu termasuk salah satu dosa. Sama dalam di surat Syu'ara ayat berapa itu ya? Iya. Aku tak mau coba Fatihah aku. Iya, supaya ya, apa rezeki? Iya. Itu tidak diganjar oleh Allah. Kelas ringan Iya, itu tidak diganjar oleh Allah. Itu kamu mau coba kayak ya? Lah ngapain kamu minta pahala? Wong kamu orientasinya ke dunia. Iya. Nah dunia itu Dunia biasa. alam mayasa. Kalau saya kerja ya tak kayak ini enggak ya enggak tak kayak ini. Nah itu Allah seperti itu ya. Nah, iya itu kalau apa orientasi dunia. Iya. Itu banyak. Begitu pula apa ibadah kita kalau orientasinya dunia. Seharusnya ibadah itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ada dua. Satu, Karena ridho karena Allah. Contoh sholat Tuhan Allah, ya Allah, saya menjalankan ini, saya ridho karena Engkau, bukan karena yang lain-lain. Walaupun sholat Tuhan bukan karena dunia ya. Iya. Itu kalau engkau memberikan janji sholat Tuhan, Nabi engkau memberikan janji sholat Tuhan memberikan rezeki, itu adalah janji Nabi. Adapun engkau memberikan itu hak prerogatifmu, tapi saya itu menyembah sholat ini karena Engkau ya Allah. Ridho. Jadi ya Allah, saya ridho karena Engkau. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan peraturannya. Peraturan itu disebut syariat. Jadi yang namanya lillahi ta'ala itu menjalankan sesuai dengan ridho karena Allah, sudah dilakukan dengan sesuai syariat benar ya. Itu seharusnya ibadah begitu. Katanya kayak Najib kan gini ya. Awakmu sholat duha ojo meritung nokonce oleh duwe ayo. Wiritan oleh duwe, sholat duha ojo kowe aja oleh duwe. Ojo iku. Itu orientasi dunia. Iya, kayak dari Pak Ainun kan ngono. Awakmu iku kalau bisa semuanya melakukan itu demi bersyukur kepada Allah gitu loh. Ojo ada bisnis saya. Sholat duha kayak oke. Padahal isu di Cina pasar itu diganjar oleh Allah karena menjalan nyambut gawe menjalankan perintah Allah. Itu nama masjid. Sholat duha kayak gampang rezeki ini gak diganjar oleh Allah. Iya katanya besok orientasi dunia. Besok kamu iku miskin iku ya. Jadi besok kamu jangan apa perang. Katanya kamu bela agama ternyata kamu supaya diarani bener. Oh ya kan. Heeh, kayak ditolak. Lah kamu sholat duha karena gak nyolak aku supaya oleh duit. Orang nilai ta'ala. Lah kurang nilai ta'ala. Ridho sama syariat benar. Nah terus mari kalau ke Haji Sulaiman kan kita dapat uang Pak 20.000 kan istilahnya kan orang-orang itu iri moyoi supaya karo neng supaya isi dan sebagainya kan itu mendapat nikmat ya kan saya dapat 20.000 kan aku menikmat iso kira gitu bensin iso ke opo-opo lah orang-orang rata-rata katanya tetangga saya Kaji Bakir uangnya kulek menerima nikmat orang itu nggak suka gitu loh. Kalau ada orang makanya awakmu iku lek oleh nikmat ojo didudu-dudu. Nah, itu namanya iri. Ya, oh iya. Kalau kepingin iso kayak Kaji Sulaiman lanjutnya aku kan itu namanya keinginan. Kalau dilaksanakan itu namanya niat. Aku kepingin ngaji wis nyelengi durung itu keinginan. Kalau ngaji wis nabung 500 saya. Niat sudah. Niat itu sih ganjar. Niat itu kayak disertai aktivitas. Iya. Disertai action.
Kalau belum ada ihsan itu keinginan ya. Oh ya, itu bedanya anu Pak ya, kejelekan sama kebaikan. Kalau kebaikan itu niat toh sudah diganjar. Kalau kejelekan ada niat belum. Kalau sudah start jeder niat apa? Ada Nilainya ihsan. Sudah nilai 1. Kalau kebaikan itu dari zaman memang pertanyaannya kan ngono, bagaimana hubungan kebaikan sama versi anu. Kalau kebaikan itu niat toh wis diganjar ya, niatnya diganjar pokoknya anu. Terus kalau kejelekan niat belum dianu, belum dicorek, belum dicatat dosa. Bukan niat, Belum. keinginan itu. Keinginan itu berbuat Jelek. jelek, keinginan yo nggak dicatat, tapi lewat start Ada jebret actionnya, action baru niat itu. sudah. Baru itu. Awal melangkah niat sudah. Tapi anu berarti bedanya niat sampai anu mah kemalian. Keinginan. Niat kalau ada keinginan. Iya. Lah niat inamal amalu biniat ya. Niat. Sesuatu itu tergantung pada Kalau niat. sebelum niat itu keinginan. Giro. Oh iya. Gerentak. Azam keinginan kuat ya. Boleh ya, sampai yang sudah kuat. Meng lakoni azab. Sudah direncanakan, tapi belum action. Ya, matang. Jadi anu ya, ini kalau disimpulkan, ini memang sudah pengajuan kan. Pak Pur 35 tahun yang lalu yang kita kenal itu tidak sedalam sekarang pesannya. Bagus itu pesannya. Terus Pak Gus Ali juga bagus. Jawabnya Abawi, cakep jawabnya itu. Jadi bagus. Jawabnya kayak Gus Kausar. Jadi cepat gitu, cepat dijawab dan tepat. Sampai Gus Ikda Mas. Ya. Nah kalau Gus Agus Salim ini Iya. niatnya dirubah. Saya niat ke Pak Haji Sulaiman, bagaimana caranya Pak Haji Sulaiman kok bisa ngasih uang segitu. Saya nanti akan niru seperti Pak Haji Sulaiman. Ada Ini koleksinya ini. Jangan on di sorai sekali-kali di bawah ya. Iya, kita itu kalau ini jangan ini jangan terus seperti itu. Harus ada keinginan, niat sekaligus, kepingin seperti Haji Sulaiman dan kepingin ngasih uang orang-orang. Jadi menjadi penyemangat. Iya, Penyemangat, iya. saya kira ini nanti bisa dilanjutkan lebaran yang akan datang. Ini jadi bagus sih Pak. Ya, insya Allah doakan panjang umur. Amin, amin. Temanya kan mukasabah. Iya, iya. Menghitung yang sudah kita lampaui, apa yang sudah kita lampaui ini ada manfaatnya apa enggak? Oh saya ibadahnya seperti itu, saya seperti itu. Nah ini kan mukasabah. Nah ini tujuannya meningkatkan kualitas. Mungkin salah satunya nanti mohon maaf ya, Pak Saudi orang Depok, saya orang Depok. Di Depok itu yang nggak ada apa sih? Mulai dari Nabi ada Depok, mulai dari orang Covid pun pertama kali di Depok. Iya. Apapun ada, Tuhan pun ada di Depok. Iya. Lihat dong, Iya. Depok itu Iya, amin. apapun ada. Masih ada Jibril loh, no, ya. Malaikat pun ada. Dengan adanya Tonton Pak Pur itu. dengan adanya itu di Nabi Depok. juga ada sana. Ada, musobek itu. Jadi istilahnya itu saya kebetulan satu daerah dengan Pak Saudi, kebetulan saya ini di Pemkot itu masih dipakai ya, di Pemkot mulai yang paling kota sampai sekarang ini SS saat ini Pak ya Pak. Iya, iya. SS dan panggilnya itu ya teman sampai ya apa ya DJPRD-nya itu ya orang kita lah kan. Nah dengan itu kita itu di sana itu kayak ASN itu diwajibkan untuk hafal Al-Quran. Itu wajib minimal 1 juz. Nah, kalau di Depok seperti itu. Dan alhamdulillah saya itu punya komunitas itu pengajian tazkiyah. Jadi bukan Islam itu memang ini kan, tapi betul-betul yang hati. Dan Itu Pak aja. dan Pak Pur ini saya heran juga. Kalau biasa ke kompleks saya itu kan mampir ke saya. Saya biasa sholat asar, saya pulang itu ada Pak Pur di situ. Loh, apa kok di sini saya mampir? Enggak, saya mampir hanya sholat. Nah, berarti sudah teruji ya. Wah, teruji memang Pak Pur sekarang sudah beda dari dulu. Alhamdulillah Pak Pur ya. Dapat hidayah lah saya.
Alhamdulillah saya itu beberapa kali Jadi memang harus berkorban. beberapa kali ini diberangkatkan umroh sama teman-teman yang kaya lain. Diberangkatkan haji sama teman-teman juga. Jadi saya tidak minta gitu kan. Istilahnya itu ya Allah, kalau memang saya dihidayai untuk ke Makkah ya Dari mana takdirnya? nah ini kan saya spesial pun enggak. Malah saya berangkat umroh 2 kali itu sampai Sangu Pak, sampai Sangu. Sampai ke bandara, sampai pulang bandara. Itu gitu. Cuma ibadah saja deh. Naik gaji juga gitu kayak kemarin. Saya enggak apa langsung pas bagaimana Pak ini besok ya tanpa daftar saya. Sebagai umroh haji itu kan ayatnya wa'atimul hajja wal umrata lillah. Lillah karena Allah. Karena Allah ya jelas tadi itu kembali. Ya Allah saya menjalankan ini saya katakan. Bukan karena aku nyambut gaji gampang, mau jadi tunggu mandi, aku dengan anak jalan anak tuan. Lillah karena engkau. Sesuai dengan syariat. Ridho sama syariat ya. Iya. Mencari ridho Allah sama 2 syariatnya dipaskan. Itu lillah. Selain itu lidunya. Itu dia. Selain dunia, nah itu kasih ganjar oleh Allah. Kalau dia jalurnya apa? Urusan dunia ya sudah, sekarang dunia sudah selesai. Iya, sudah selesai. Kalau untuk dunia mau coba terus masuk ke bagian dunia ya sudah dunia sudah. Bahkan di surat Al-Baqarah katakan Allah itu menciptakan air, Allah menciptakan langit, bumi, tanaman. Terus janganlah jangan kamu menjadikan Allah itu andada. Wala tas'alu lillahi andada itu saingan Allah. Jadi ongkong jaluk itu dunia, apa yang di langit, apa yang tanaman, apa yang ditumbuh akibat dari air itu terjadi. Kamu mintakan itu. Kamu menjadikan Allah itu andada. Andada itu saingan. Nah, ini malah larangan itu. Itu setengah mensekutukan melihat. Nah, Allah tidak mengatakan itu syirik kafir enggak, tapi kamu menjadikan Allah itu andada. Sebab kamu ibadah karena sesuatu yang disebutkan air. Apa air itu? Tanaman punya biji-bijian sehingga kaya, berarti kekayaan makanan apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Kamu kan orang pastinya itu. Nah, berarti membuat Allah itu andada. Tidak salah ayat 70 atau sekitar 80 itu. Jangan kamu menjadikan Allah itu sebagai andada. Kalau kasih aku nilai andada. Sebagai apa saingan Iya. Andada itu bilangan. Malah ono nyembah Allah. Tetap aku nyembah Allah, tapi aku jangan kayak bukan ilah itu. Tadi Pak Arif mau tanya apa? Pak Arif mau tanya. Maka kita kembali ke fitri, maka hari raya disebut Idul Fitri, kembali ke suci. Maka tatkala kita suci, untuk masa depannya kita jangan sampai di hati kita kotori sendiri. Kita nodai lagi. Jadi contoh riba, iri, dengki, dendam dan sebagainya. Ini adalah yang mengotori hati. Eman-eman hati kita sudah suci, maka kita jaga kesucian kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.